semuanya, jumpa lagi dengan Losoel di sini. Nah, Losoel kemanapun Losoel berada, Losoel harus menggunakan masker adik-adik. Ini Losoel saya lepas karena Losoel akan memimpin ibadah kita pada kesempatan hari ini. Nah, adik-adik kemanapun juga adik-adik berada, Losoel ingatkan kalian semua. Kalian harus wajib bermasker, kemudian rajin cuci tangan, supaya kalian boleh menjalankan protokol kesehatan. Saat ini angka COVID semakin meningkat, tapi kita punya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, Loso mengajak kalian semua untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Engkau berkati setiap adik-adik yang boleh beribadah hari ini, kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Kami bersyukur bila Tuhan memimpin kehidupan kami, memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada kesempatan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, Loso ada sebuah yel-yel. Kalau Loso tanyakan, siapa kita? Adik-adik bilang, generasi bagi Kristus, gitu ya. Oke, sudah mulai ya. Siapa kita? Generasi bagi Kristus. Oke, adik-adik, yuk kita berdiri. Kita mau nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yuk ya, sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki, tapi saya laskar. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan apa? Berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Nah adik-adik semuanya, di dalam pujian dikatakan bahwa kita adalah laskar Kristus. Artinya adalah setiap kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, tetap dengan berdiri, lalu mengajak kalian memuji nama Tuhan lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk. Oke ya? Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia apa? Dia berjanji datang kembali, angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin.
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, adik-adik semuanya silahkan duduk buat kalian semua. Nah, adik-adik, di dalam pujian yang kita nyanyikan di sana dikatakan, Dia berjanji akan kembali. Kalau Tuhan berjanji akan kembali, kira-kira Tuhan ada di mana sekarang? Di mana? Ya, betul sekali, di kerajaan surga. Tuhan ada di surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua, termasuk Lose dan adik-adik semua. Nah, adik-adik, tiba waktunya buat kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Wah, ayo siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, saya percaya kita semua sudah siap ya. Nah, kalau kalian sudah siap, Losa mau mengetes dulu nih. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Ya, oke ya. Apa ceritanya? Yang gambar-gambar sama lipat-lipat kertas itu loh. Apa? Apa? Yuk, siapa itu? Selo. Cerita sekolah minggunya tentang apa, Selo? Mike? Pascal? Tahu nggak? Ingat nggak kalian cerita sekolah minggu tentang apa? Atau ada Jojo ya? Jojo? Tahu nggak Jo? Sekolah minggu kemarin tentang apa? Jojo walaupun tidak ikut tapi Jojo menggambar gitu ya. Oke, bagus sekali ya. Oke ya, saya percaya adik-adik semua ingat ya. Termasuk ada Cio maksudnya, sama adiknya, sama memenya ya. Saya percaya kalian semua ingat, yaitu apa? Tentang dimana Tuhan Yesus meredakan apa? Angin ribut. Nah, jangan takut, percayalah adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk melanjutkan kisah apa yang hari ini diceritakan ya sama Loso Evelyn ya. Nah, adik-adik, sebelum itu Loso mengajak kalian semua untuk boleh memuji nama Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, haleluya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik semua, tiba waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan diri kalian baik-baik ya. Nanti kalau ada aktivitas, dikerjakan aktivitasnya. Jangan lupa tentunya ya. Siapkan adik-adik ya. Yang belum saya sebut tadi juga siapin diri dengan baik ya. Loso tidak tahu nih siapa yang mengikuti pada hari ini. Kalau kalian tidak mengirimkan aktivitas, Loso nggak ngerti nih siapa yang datang ibadah hari ini. Maka adik-adik jangan lupa, kalau sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, selesai ibadah, kalian kirimkan aktivitasnya supaya Loso tahu nih ya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Loso Evelyn. Loso Evelyn, ayo. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi pada hari Minggu yang spesial ini dengan Loso Evelyn. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa nantinya ya. Kenapa luar biasa? Karena kita akan mendengarkan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan untuk kita semua adik-adik. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita
mau lipat tangan kita mau tutup mata kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dan kami sudah tidurnya nyenyak semalam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu hari ini, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong sertai kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang akan diberitakan ini, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lose mau tanya kepada kalian ya, Lose punya pertanyaan. Yaitu, adik-adik pernah nggak yang merasa kesakitan? Entah itu sakit perut ya, atau adik-adik pernah sakit gigi ya, atau pernah adik-adik waktu lari tiba-tiba adik jatuh adik-adik. Nah, pasti adik-adik pernah mengalami yang namanya sakit ya adik-adik. Nah, waktu misalnya adik-adik pernah sakit gigi ya, mengalami sakit gigi, adik-adik pasti lapornya ke mama papa ya, bilang mama papa gigi Cece sakit, gigi koko sakit ya gitu. Nah adik-adik, kira-kira mama papa bisa kasih kesembuhan nggak ya? Nah pasti bisa adik-adik ya. Mungkin papa mama cari resep dulu ya, cari obat dulu di apotik atau dibawa ke dokter adik-adik. Nah selain itu adik-adik, selain mama papa dan dokter, siapa ayo yang bisa menyembuhkan kita? Nah yuk kita cari tahu jawabannya dari firman Tuhan yang sebentar lagi Lose sampaikan kepada adik-adik semua. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus itu berjalan bergegas, jalan cepet-cepet gitu ya, ke rumahnya Bapak Yarius. Siapa ya Lose Bapak Yarius itu? Nah, Bapak Yarius itu adalah kepala gereja di Galilea adik-adik. Nah, waktu itu Pak Yarius ini punya anak cewek adik-adik yang sedang sakit. Nah, Pak Yarius ini nunggu di depan rumah. Nah, dia tuh nungguin Tuhan Yesus ya. Dia lihat, mana ya Tuhan kok belum kelihatan gitu ya. Aduh gitu. Sambil cemas gitu ya, tiba-tiba ada dua orang yang mendatangi Pak Yarius ini, berkata begini, Tuhan gitu ya, sambil nangis-nangis adik-adik. Terus Tuhannya bilang, ada apa, kenapa kamu nangis gitu ya. Nah terus kemudian Pak Yariusnya itu mulai panik adik-adik, kenapa gitu ya. Langsung bapaknya itu bilang gini, Tuhan, anak Anda sudah meninggal, kamu gak usah repot-repot lagi nungguin Tuhan Yesus. Langsung adik-adik Pak Yarius yang lemes ya, langsung nangis, dia jatuh ke tanah adik-adik. Pada waktu itu tangisan-tangisan itu sudah terdengar adik-adik, karena anak kecil itu sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus sudah datang di rumahnya Pak Yarius dan berkata bahwa gini, Yarius tenang, jangan menangis gitu ya, tenang, kamu tenang dulu gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak Pak Yarius untuk masuk bersama-sama, ayo kita masuk yuk ke rumah gitu ya, tenang gitu. Nah kemudian Tuhan Yesusnya berkata kepada orang-orang yang sudah menunggu di dalam rumah itu ya, yang sudah nangis-nangis karena anak kecilnya itu sudah meninggal, tenang ya, anak kecil ini loh enggak apa-apa gitu ya. Dah, ayo Pak Yarius sama istrinya yuk masuk dulu gitu ya. Nah masuk dalam kamar. Kemudian Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu adik-adik ya, dia itu memegang tangan anak gadis itu, anaknya Pak Yarius, dan berkata gini, gadis kecil yuk bangun gitu ya. Kira-kira bangun gak adik-adik? Tadi orang-orang sudah bilang meninggal loh adik-adik ya, sudah meninggal, sudah gak bernafas lagi adik-adik. Nah jawabannya, anak kecilnya itu bangun adik-adik ya. Dia bangun dari tidurnya itu, dia bernafas, buka mata, kemudian dia duduk adik-adik. Wah,
Orang-orang di sana melihatnya sampai kagum, takut ya. Wah, tadi kan sudah meninggal. Loh, kok bisa bangkit sekarang, sudah bisa bangun ya, dia bisa lari memeluk orang tuanya. Gitu ya. Orang-orang di sana melihat, wah, gitu semua ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yarius, "Yarius, kamu kasih makan karena anakmu ini sudah lapar," gitu ya. Dan Tuhan Yesus berkata begini, "Yarius, kamu jangan kasih tahu ini ke orang-orang ya. Jangan kasih tahu, karena biarkan anak kecil ini menjadi bukti hidup atas kuasanya Yesus." Nah, langsung berita itu adik-adik terdengar ke semua penjuru dunia ya. Seluruh dunia itu sudah tahu mujizat Tuhan yang lakukan itu. Nah, adik-adik, dari cerita Lose ini, dari firman Tuhan Lose hari ini tuh memperingatkan ya, kita diberikan pelajaran bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tadi Tuhan itu bisa adik-adik membangkitkan orang yang sudah meninggal itu ya. Anak kecil yang sudah meninggal itu ternyata dia cuma bilang gini, "Ayo nak, bangun dari tidurmu," gitu ya. Tiba-tiba anak itu bangun adik-adik. Nah, apalagi kita waktu sakit itu, jika kita percaya kepada Yesus yang punya segala kuasa atas dunia ini ya, pasti Tuhan itu akan menyembuhkan kita semua adik-adik. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita, poin penting yang paling harus kita ingat adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik ya. Jika kita anak-anaknya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, aktivitas pada hari Minggu ini kita mau menempel ayat hafalan ya dari Lukas 1 ayat 37 adik-adik. Nah, di sini ayat ini mengingatkan kita bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini seperti yang tadi Lose bicarakan ya. Bagi Allah tuh tidak ada yang mustahil jika kita tuh menaruh pengharapan kepadanya. Nah, yuk kita mau terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar ya Tuhan, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan, ajarkan kami agar kami terus bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan juga berkati kami dalam sekolah kami, kesehatan kami ya, untuk keluarga kami, pekerjaan orang tua kami, supaya Tuhan Yesus sertai selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Oke, adik-adik semua, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa pasal ayat hafalannya dikumpulkan. Caranya gimana? Tempelkan pasalnya gitu ya, sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Kemudian difoto seperti biasa, kirimkan ke grup kalian ya. Minta tolong papa mama yang mendampingi membantu anak-anaknya untuk mengumpulkan aktivitas hari ini. Nah, adik-adik semuanya, Lose mengajak kalian semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini. Adik-adik bisa scan barcode, transfer ke nomor rekening gereja di bawah ini, atau adik-adik masukkan ke celengan kalian dulu nih. Kalau sudah terkumpul, nanti minta papa atau mama untuk kirimkan ke gereja ya. Oke adik-adik ya, yuk sama-sama kita akan memujikan nama Tuhan sembari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan
senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa dan kita berdoa syafaat pada hari ini. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan itu. Pada kesempatan minggu ini kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati bagi kami yang sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan menyertai. Bagi kami yang belum memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga serahkannya Tuhan untuk kondisi kota kami di Surabaya. Walaupun ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang timbul karena kasus yang ada saat ini, kami percaya Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami. Jagai kami ya Tuhan, ingatkan kami bila kami lengah di dalam menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kiranya sungguh-sungguh kami terus diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan, sehingga kami terus bisa beribadah dan mengikuti ibadah di sekolah minggu Nazaret Kids. Berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja, kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami serahkannya Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah apalagi memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik tetap ya, Lose ingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan dan wajib menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya. Wajib. Artinya wajib apa? Harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan ya. Oke adik-adik ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita adalah generasi bagi Kristus, maka kita menyerahkan hidup kita hanya bagi Kristus saja. Kafian ajak kita untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau katakan berdiri di hadapan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat sikap hati, ku tak disamakan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat sikap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hati. Generasi bagi Kristus, kita ke arah sana. Generasi bagi Kristus, berbagi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Kalian sudah mengerti lagunya? Maka kita akan nyanyikan sekali lagi. Kita mau katakan, aku generasi Kristus, maka aku berdiri di hadapan Tuhan. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat dalam hati, ku tak disamakan dan
bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat setiap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hati. Generasi bagi Kristus, kita ke arah sana. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi Kristus, kita ke sana. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Hidupmu hanya bagi Kristus. Hidupku hanya bagi Kristus. Hidupku. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Kalian adalah anak-anak Tuhan dan kalian adalah generasi bagi Kristus. Maka hidup kalian, seluruh hidup kalian hanya